Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang sistem pencernaan manusia. Materi ini penting karena setiap hari kita makan dan minum. Namun, tidak semua orang memahami bagaimana tubuh memproses makanan tersebut menjadi energi. Melalui video ini, kita akan mempelajari organ-organ pencernaan, kelenjar pencernaan, proses pencernaan, hingga enzim-enzim yang bekerja di dalamnya. Yuk kita mulai. Kita makan dan minum untuk mendapatkan energi serta nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Tanpa nutrisi, tubuh tidak dapat melakukan aktivitas tumbuh ataupun memperbaiki sel. Sistem pencernaan berperan penting dalam memecah makanan menjadi zat gizi sederhana agar dapat digunakan tubuh. Proses ini dimulai dari mulut hingga makanan sisa dikeluarkan melalui anus. Setiap organ memiliki perannya masing-masing. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi, vitamin, mineral, dan zat gizi lain yang kita perlukan. Makanan yang kita konsumsi tidak langsung diserap. Sistem pencernaan memecahnya melalui pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah dan dihancurkan, sedangkan pencernaan kimiawi bekerja melalui enzim-enzim khusus. Organ pencernaan terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, saluran pencernaan, yaitu saluran panjang tempat makanan bergerak dan diproses. Ini meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Kedua, kelenjar pencernaan, yaitu organ yang menghasilkan enzim dan cairan pencernaan seperti kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Kelenjar ini memastikan makanan dipecah hingga mampu diserap oleh tubuh. Di dalam gambar ini, kita bisa melihat urutan lengkap organ pencernaan manusia, mulai dari mulut sebagai tempat makanan pertama kali masuk, kerongkongan yang membawa makanan menuju lambung, hati yang menghasilkan empedu, lambung yang menghancurkan makanan, usus halus sebagai tempat penyerapan nutrisi, usus besar yang menyerap air dan membentuk feses, hingga rektum dan anus sebagai tempat keluarnya feses. Organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah tempat pertama terjadinya proses pencernaan. Di dalam mulut terjadi dua jenis pencernaan. Yang pertama, pencernaan mekanis dilakukan oleh gigi, yaitu proses mengunyah atau menghaluskan makanan menjadi potongan kecil agar lebih mudah dicerna. Pencernaan kedua yaitu pencernaan kimiawi, dilakukan oleh air liur atau saliva yang mengandung enzim pialit. Enzim ini mulai memecah karbohidrat berupa amilo menjadi maltosa. Di mulut terdapat gigi, yaitu merupakan alat pencernaan mekanis. Terdapat struktur gigi, yaitu ada mahkota, leher, dan akar. Mahkota terdapat inguel, dentin, pulpa, sedangkan leher terdapat gusi, dan akar terdapat semen, celah akar, dan tulang. Adapun fungsi gigi yang pertama yaitu memotong makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Kedua, memudahkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan dengan lebih efisien dan cepat. Ketiga, ada jenis-jenis gigi berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham.
Di mulut juga terdapat lidah, yaitu fungsinya yang pertama membantu mencampur dan menelan makanan. Kedua, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah. Yang ketiga, sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa. Keempat, mencampur dan mengaduk makanan dengan mudah. 5. Mendorong makanan masuk ke esofagus. Di lidah juga terdapat lapisan epitel kelenjar lendir mukosa berupa pahit, asam, asin, dan manis, serta terdapat otot lurik. Di mulut juga terdapat kelenjar ludah. Kelenjar ludah sendiri disebut juga glandula salivis yang berfungsi menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim pialin, yaitu mengubah amilo menjadi maltosa. Fungsi air liur yang pertama membasahi makanan, kedua mencegah mulut dari kekeringan, ketiga membunuh mikroorganisme, dan yang keempat bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Jenis-jenis kelenjar ludah yang pertama kelenjar parotis atau di dekat telinga, kedua kelenjar sublingualis yaitu di dekat lidah, dan yang terakhir kelenjar submandibularis yaitu terdapat di dekat rahang. Pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan ini bekerja saat makanan masuk, epiglottis akan menutup taring dan saluran trakea sehingga makanan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan juga terdapat gerak peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Terdapat cairan agar bolus tetap basah. Organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung atau ventriculus adalah kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung ada 6. Pertama, kardiak, bagian lambung atas dekat jantung. Kedua, fundus, bagian lambung tengah yang membulat. Ketiga, pilarus, lambung bawah dekat usus. Keempat, rungai, membran mukosa berbentuk lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Kelima, sphincter esophageal, yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Dan yang terakhir, sphincter pilarus, yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Pada lambung terdapat zat-zat pada getah lambung. Yang pertama, asam lambung atau HCl, yaitu mematikan bakteri yang ada dalam makanan, mengubah sifat protein, dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Kedua, enzim pepsin, yaitu merombak protein menjadi pepton. Selanjutnya, enzim renin mengaktifkan karsinogen menjadi kasein. Dan yang terakhir, hormon gastrin merangsang sekresi getah lambung. Organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Di usus halus terdapat duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, panjangnya 6-8 meter dan lebarnya 25 mm. Dan selanjutnya ileum atau usus penyerapan, terjadi pencernaan kimiawi. Organ pencernaan yang kelima yaitu usus besar atau kolon. Di usus besar sendiri terdapat kolon transversum, kolon ascendens, cecum, kolon descendens, appendix, rectum, dan anus. Dan organ pencernaan yang terakhir yaitu anus. Di bagian akhir ini usus besar disebut rektum dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Apa sih defekasi?
Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi pada rektum dapat menyebabkan refleksi gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Kesimpulan dari sistem pencernaan sendiri yaitu merupakan proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem pencernaan manusia juga terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk kelenjar pencernaan meliputi kelenjar ludah atau salivah, pankreas, dan hati yang berfungsi menghasilkan enzim atau getah pencernaan sehingga zat makanan lebih mudah diserap oleh tubuh. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar ya.